Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil video kami dengan tema skala moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Saparudin SAG MSI. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Saya Husnul Hatimah. Saya Fadila Srianti. Saya Selvida Sina Sultan. Kami merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selamat menyaksikan. Saat ini saya sedang berada di pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Stabilitas moneter Islam adalah kondisi ketika nilai uang tetap stabil dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, stabilitas moneter tidak hanya bertujuan menjaga kestabilan harga, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Stabilitas moneter sangat penting karena dapat menjaga daya beli masyarakat serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Dengan stabilitas moneter yang baik, aktivitas perdagangan seperti yang terjadi di pasar ini dapat berlangsung secara lancar dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam menjaga stabilitas moneter Islam, selain menjaga kestabilan nilai uang, stabilitas moneter Islam juga bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, uang bukan hanya untuk disimpan atau diperdagangkan, tetapi harus digunakan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, setiap kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa menimbulkan ketimpangan. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, masyarakat dapat menjalankan kegiatan usaha, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Inilah mengapa stabilitas moneter menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Saat ini saya berada di depan masjid yang erat kaitannya dengan salah satu instrumen ekonomi Islam, yaitu zakat. Dalam sistem moneter Islam, terdapat beberapa instrumen yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen pertama adalah zakat. Zakat berfungsi membantu pemerataan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Selain zakat, terdapat wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Instrumen lainnya adalah sukuk atau surat berharga syariah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan sesuai prinsip syariah tanpa menggunakan sistem bunga. Selain itu, perbankan syariah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Dengan adanya berbagai instrumen tersebut, sistem moneter Islam diharapkan mampu menciptakan kestabilitas ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana mekanisme stabilitas moneter Islam dijalankan. Selain instrumen yang telah dijelaskan, keberhasilan stabilitas moneter Islam juga bergantung pada kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Apabila masyarakat memanfaatkan layanan keuangan syariah sesuai prinsip Islam,
maka dana yang terkumpul dapat disalurkan kembali kepada sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, perdagangan, pertanian, dan industri kecil. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, instrumen moneter Islam tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, sekarang saya berada di area persawahan yang menggambarkan sektor real dalam kegiatan ekonomi. Mekanisme stabilitas moneter Islam berbeda dengan sistem moneter konvensional karena tidak menggunakan bunga atau riba sebagai instrumen utama. Sistem ekonomi Islam lebih menekankan pada aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. Dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, industri, dan usaha masyarakat. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam keuangan syariah memungkinkan keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, perputaran uang dalam perekonomian menjadi lebih sehat karena didukung oleh kegiatan ekonomi yang nyata. Melalui mekanisme tersebut, stabilitas ekonomi dapat terjaga secara berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak implikasi global dari stabilitas moneter Islam. Selain itu, sektor pertanian seperti yang ada di sekitar saya merupakan salah satu contoh sektor real yang sangat didukung dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini karena sektor real menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila pembiayaan syariah disalurkan ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maupun usaha produktif lainnya, maka hasil produksi akan meningkat dan pendapatan masyarakat juga akan bertambah. Dengan demikian, roda perekonomian dapat terus berputar secara sehat dan berkelanjutan. Sistem moneter Islam juga menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya disimpan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif. Melalui mekanisme tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa mengandalkan sistem bunga. Sebaliknya, sistem Islam menggunakan prinsip bagi hasil, keadilan, dan kerjasama sehingga risiko dapat dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Dengan berkembangnya sektor real seperti pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, stabilitas ekonomi akan semakin terjaga. Oleh karena itu, mekanisme moneter Islam tidak hanya berfokus pada kestabilan sistem keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif. Sistem keuangan syariah dinilai lebih stabil karena didasarkan pada aset real dan menghindari praktik spekulasi yang berlebihan. Hal ini membuat sistem keuangan syariah memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti inflasi global, perkembangan teknologi digital, serta persaingan dalam sistem keuangan internasional.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta pengembangan instrumen keuangan yang inovatif. Dengan upaya tersebut, sistem moneter Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Selain memberikan peluang, stabilitas moneter Islam juga menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Perkembangan teknologi digital, perubahan kondisi ekonomi dunia, serta meningkatnya persaingan antar negara menuntut lembaga keuangan syariah untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan sistem moneter Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami manfaat serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sistem tersebut. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan juga sangat penting agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan sistem yang kuat dan pengelolaan yang baik, ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, peluang untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah global sangat terbuka. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung perkembangan sistem moneter Islam agar mampu menciptakan perekonomian yang lebih stabil, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.